Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi dalam program I5 Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, dengan tema hidup di dalam damai. Hidup dalam damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memahami arti atau makna damai yang sesungguhnya? Tentu ini bukan hanya soal tidak saling mengganggu dan tidak saling menyerang, bukan juga soal hidup sendiri dengan tentram dan serba berkecukupan, tetapi juga ada jalinan relasi yang sangat baik dengan sesama, saling mengisi, saling membantu, saling menghormati, saling mendukung, hidup berdampingan dengan saling mengasihi. Itulah damai. Hal ini yang juga menjadi maksud daripada nasihat dari Rasul Paulus kepada Sun Sugos untuk mendamaikan Euodia dan Sintike, para rekan sekerja Paulus yang pada saat itu sedang saling berseteru karena tidak ada kecocokan dalam cara kerja pelayanan. Tentu hal ini adalah merupakan hal yang sangat disayangkan karena para pelayan Tuhan bukan saling bekerja sama, melainkan justru saling bertengkar, dan tentu akan memberikan dampak yang buruk bagi para jemaat di Filipi sendiri. Apakah ini adalah sesuatu yang wajar, Bapak Ibu? Mungkin sebagian kita akan mengatakan ya, ini adalah sesuatu yang wajar, walaupun sebenarnya tidak, apalagi jika itu disebabkan oleh perbedaan dari kedua pribadi. Kita bisa melihat kenyataannya saat ini bahwa ada banyak gereja-gereja yang para pelayannya justru saling berseteru karena melayani dengan membawa dan memperjuangkan visi misi serta ego masing-masing. Untuk melayani Tuhan secara bersama-sama diperlukan ada 3 hal yang penting, yaitu kerendah hatian, kesabaran, dan keterbukaan. Hal ini yang nyatanya tidak ditunjukkan oleh kedua rekan Paulus, sehingga pada akhirnya ketidakcocokan mereka menjadikan mereka bertengkar. Tetapi ini sudah terlanjur terjadi, Bapak Ibu, dan Paulus tidak menghendakinya untuk terus berlarut-larut terjadi. Mereka harus berdamai. Oleh sebab itu Paulus menasehati Sun Sugos untuk mendamaikan kedua rekan sekerjanya. Jika kerendah hatian, kesabaran, dan keterbukaan tidak diwujudkan di awal sehingga kerjasama menjadi rusak, maka ketiga hal tersebut haruslah kita upayakan sesegera mungkin untuk menuju kata damai. Bagi Paulus, hidup berdamai adalah wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan, dan itu hal yang paling Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjaga perdamaian dan hubungan dengan sesama ataupun anggota keluarga kita sendiri? Atau jangan-jangan justru seringkali kita malah bertengkar, timbul perpecahan, menjadi batu sandungan bagi orang lain dan lain sebagainya? Atau sudahkah kita mengusahakan terjadinya sebuah perdamaian antara kita dengan mereka yang berseteru dengan kita? Sudahkah kita saling berbicara kembali? Sudahkah kita saling bermaaf-maafan? Atau sudahkah kita memulai untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya dengan sesama kita yang sedang berseteru dengan kita? Ketika firman Tuhan pada hari ini menganjurkan kita untuk berdamai, maka hiduplah berdamai, Bapak Ibu. Mulai dari meninggalkan rasa tidak mau mengalah, keras hati, gengsi, kemudian belajarlah untuk bersikap rendah hati, sabar, dan terbuka. Yesus berfirman, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Matius 5 ayat yang ke-9. Mari kita aminkan firman Tuhan. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di I5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.